Ada yang bertanya, kenapa sih ngomongin dosa? Jawabannya begini, di dalam kehidupan kita, kalau kita memakai gambaran, kan perlu juga ada marka-marka dan penunjuk jalan mengenai tanda bahaya. Jadi awas jalan longsor, awas jalan licin, awas di situ rawan ini dan itu dan sebagainya. Nah, kita berbicara mengenai dosa juga seperti itu, sehingga itu semacam marka jalan, penunjuk jalan mengenai hal-hal yang kurang baik supaya kita dapat terhindar dari itu. Benarkah ada dosa yang tidak terampuni? Jawabannya adalah benar. Kalau pertanyaannya berlanjut, kenapa ada dosa tak terampuni? Nanti kita akan baru bisa lihat melalui pembahasan ini. Tetapi kalau pertanyaannya atas dasar apa kita bisa mengatakan ada dosa yang tak terampuni, maka dasarnya adalah Alkitab. Alkitab memang berbicara secara khusus bahwa ada dosa yang tak terampuni. Apa artinya, apa sebabnya, dan seterusnya kita akan melihat nanti di bagian yang terakhir. Pertama kita akan melihat dulu konsep mengenai dosa itu seperti apa. Kita lihat apa itu dosa. Ajaran gereja di dalam KGK atau Katekismus Gereja Katolik pada artikel 386 mengatakan seperti ini. Supaya mengerti apa sebenarnya dosa itu, orang lebih dahulu harus memperhatikan hubungan mendalam antara manusia dan Allah. Saya beri perbandingannya untuk mengerti, yaitu dalam CCC, itu sama sebenarnya. Saya mengutip nomor yang sama, langsung pada bagian yang warna kuning, profound relation, ya relation of man to God. Jadi relasi mendalam, profound mendalam, relasi terjemahnya sama. Tetapi kalau kita melihat bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Latin, akan lebih jelas lagi terlihat. Langsung yang bagian warna kuning, vinculum, vinculum profundum hominis cum Deo. Kalau diterjemahkan secara harafiah, vinculum itu artinya ikatan sebenarnya. Maka sebenarnya dalam kalimat dalam bahasa Indonesia tadi, kita bisa katakan kalau mau paham mengenai dosa, kita harus paham dulu bahwa ada ikatan yang dalam, ikatan yang sangat kuat, hominis artinya manusia, cum bersama, Deo Allah. Ketika manusia awal diciptakan, manusia terikat pada Allah. Manusia diberi nafas, nafasnya apa? Nafas Allah, itu yang disebut roh. Manusia dibuat dari debu tanah, kemudian ditiupkan nafasnya Allah, rohnya Allah, berarti hubungannya sangat mendalam. Karena hidupnya manusia bergantung pada Allah. Manusia bisa hidup karena diberi nafas, nafasnya Allah. Kehidupan yang ada pada manusia bukan hidup karena dirinya sendiri, tetapi hidup yang diberikan oleh Allah, hidup yang ditopang oleh kehidupan Allah sendiri. Itulah kenapa hubungannya sangat mendalam. Dan kalau kita membaca kitab Bereshit atau kitab Genesis atau kitab Kejadian terjemahan dalam bahasa Indonesia, kita tahu betapa hubungan itu sangat erat antara Allah dan manusia. Bahkan dikatakan bahwa hubungan awal manusia dengan Allah itu bisa bercakap-cakap muka dengan muka. Kalau kita membaca kitab Kejadian, sebelum datangnya dosa, boleh dikatakan manusia itu ya bisa bertemu muka dengan Allah, ngobrol seperti kawan, ngobrol seperti kita berhubungan dengan orang lain, semendalam itulah ikatan dan hubungan dengan Allah. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah tiupan nafas Allah itulah yang menghidupkan manusia. Hubungannya dari situ. Berarti manusia tidak bisa hidup dari dirinya sendiri. Ini poin penting untuk paham tentang dosa. Tapi tergantung dari hidupnya Allah. Hidupnya Allah itulah yang menghidupi manusia. Itu yang saya maksudkan sebagai ikatan yang mendalam atau hubungan yang mendalam. Itu sangat jelas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melihat orang meninggal dunia, itu kan artinya sebenarnya dia tidak berkuasa atas hidupnya sendiri. Termasuk kita yang sedang berbicara ini. Kita tidak pernah berkuasa atas hidup kita sendiri. Kita tidak bisa menentukan hidup dan mati kita sendiri. Dalam arti kita tidak punya power atas roh yang ada dalam hidup kita. Hanya Allah. Nah, hubungan yang seperti itu. Maka dalam bahasa simpel, manusia hidup hanya kalau terikat dengan Allah. Manusia hidup hanya kalau terhubung dengan Allah. Secara mendalam dengan Allah. Maka ini kata penting. Profound relation atau vinculum profundus. Hubungan atau ikatan yang mendalam. Untung kita sekarang hidup dalam dunia modern. Saya punya gambaran yang sangat Jepang. Jepang itu jelas dan gampang. Saya kalau bicara teologi gereja Katolik yang berat-berat, saya berusaha membuatnya menjadi Jepang, jelas dan gampang. Saya menggunakan gambaran bahasa Jepang seperti ini. Gambar yang dapat Anda lihat pada layar yaitu colokan kalau dalam bahasa umum di Indonesia. Colokan itu stop kontak. Ini kita gambarkan bahwa sumber listriknya itu Allah. Kemudian colokan itu entah itu
colokan kepada lampu atau benda yang lain, gampangnya kepada lampu lah. Colokan itu hanya kalau terhubung maka lampunya hidup. Seperti itulah sebenarnya relasi yang mendalam. Untung kita punya alat elektronik seperti itu yang dapat menggambarkan hubungan manusia dengan Allah. Sumber listriknya itu Allah, sumber hidupnya itu Allah, colokannya itu kita. Hanya kalau colokan ini menancap pada sumber listrik, maka bisa menyala lampunya atau laptopnya, apapun yang ada di situ. Tapi kan kita manusia, berbeda dengan colokan. Kalau colokan sekali nancep, nancep terus. Tetapi bedanya adalah gambarannya harus sedikit berubah karena kita manusia yang diberi yang namanya kehendak bebas. Keputusan bebas untuk menentukan apakah kita mau nyolok terus atau mau lepas dari stop kontak itu. Jadi kalau kita gambarkan dengan cara ini, kita manusia adalah colokan yang bisa dengan bebas menentukan sendiri tetap mau nyolok berada dalam ikatan atau dicabut. Kehendak bebas memungkinkan kita bertindak apapun. Allah tidak bisa mengontrol itu, dalam arti kita sendirilah yang memilih tetap terhubung atau terlepas dari hubungan itu. Jadi ini awalnya kalau ngomong-ngomong tentang dosa, hubungan yang mendalam lebih dahulu. Hubungan yang mendalam itu bisa terluka. Silakan lihat itu ada luka ya. Saya gambarkan dengan kabelnya tergores. Silakan Anda bisa melihat itu kabel yang tergores. Ini hubungan yang mendalam itu seperti ini. Terhubung, tercolok ke sumber listrik, tapi ini ada hubungan terluka. Nah itu kabelnya tergores-gores ya. Mungkin kabelnya tergores, mungkin kabelnya ada sedikit gangguan. Itulah yang disebut, nah yang saya beri gambar dengan warna panah merah itu. Itulah kabelnya tergores. Kabelnya tetap terhubung, colokannya tetap terpasang, hubungannya tetap ada, tetapi hubungannya terluka. Sehingga aliran listriknya boleh dikatakan kurang lancar. Tetapi listriknya masih mengalir. Hubungannya masih ada. Hanya memang kadang-kadang mungkin nggak lancar sehingga mungkin nyalanya meredup atau mungkin kelap-kelip. Tetapi boleh dikatakan tidak mati. Hanya karena ada lecet pada kabel dan lain sebagainya. Tetapi tidak terputus. Nah hubungan yang terluka ini disebut dosa venial. Kalau kita melakukan dosa venial, kita tetap terhubung dengan Allah. Dalam arti kita tetap hidup. Tetapi ada luka-luka yang menghambat hubungan itu sehingga hubungannya menjadi tidak lancar. Tetapi lampu kita tetap nyala, tetap hidup. Hanya memang nyalanya tidak seterang atau tidak selancar kalau hubungannya mendalam tadi itu. Nah ini dosa venial. Dosa venial dalam terjemahan bahasa Indonesia itu dosa ringan. Dosa kecil atau dosa ringan. Tetapi menurut saya terjemahan itu mengaburkan artinya. Maka saya tetap menggunakan terjemahannya menggunakan bahasa asli yaitu dalam bahasa Latin itu dari kata venial. Venial itu venial venialis terampuni. Saya punya istilah yang lebih Jepang cincai. Jadi dosa venial dosa cincai. Cincai lah cincai gitu. Kalau kamu melakukannya memang ada kerusakan tapi kerusakannya kecil tidak sampai memutuskan hubungan, mematikan aliran listrik atau mematikan lampu yang menyala tadi. Ini dosa venial. Dosa-dosa ringan, dosa-dosa kecil, melukai, menggores, tapi tidak sampai memutuskan hubungan. Tapi kemudian ada saat tertentu di mana tercabut hubungan itu. Kembali ke gambaran awal, manusia bukan benda mati. Manusia diberi free will oleh Tuhan untuk memilih tetap terpasang atau mencabut diri. Nah, keadaan mencabut diri inilah hubungan yang terputus. Inilah yang disebut dosa mortal. Maka disebut mortal. Mortal dari kata mortal mortalis, akar katanya mors. Dalam bahasa Latin mors artinya mati. Jadi dosa mortal, dosa yang membuat mati. Maksudnya, kalau kita melakukan jenis dosa itu, hubungan kita terputus. Seperti gambaran, stop kontak yang tercabut dari sumber listrik. Kalau dosa venial tidak tercabut, hanya tergores. Aliran listrik tetap ada, tetapi kurang lancar. Nah, dosa mortal, aliran listrik putus sama sekali, yang berarti mortal mors mati. Hubungan terputus, yang membuat lampu kita padam total. Atau dalam bahasa yang simpel dan sederhana, masuk neraka. Karena masuk neraka berarti terputus dari Allah. Jadi dosa mortal adalah dosa yang kalau kita lakukan membuat kita
Mati yang kedua yang disebut mati atau masuk neraka atau terputus hubungan dengan Allah. Maka dalam kerangka pikir seperti ini dosa artinya perusakan hubungan dengan Allah. Entah rusak sebagian, kalau rusak sebagian itu berarti kecil-kecil, namanya venial, atau rusak seluruhnya, yang berarti dosa mortal. Jadi kalau sampai di sini Anda sudah tahu apa itu konsep dosa mortal. Tapi ini saya baru menggunakan bahasa Jepang, bahasa jelas dan gampang, belum menggunakan bahasa Alkitabiah, dan juga belum menggunakan bahasa magisterium gereja. Tetapi kalau Anda menutup Zoom ini, Anda sudah tahu sekurang-kurangnya bagaimana konsep dosa mortal dan dosa venial. Dosa mortal adalah dosa yang kalau kita lakukan, membuat kita masuk neraka, putus hubungan dengan Allah. Dosa venial, dosa cincai, kalau kita lakukan tidak membuat kita masuk neraka, tetapi hubungan dengan Tuhan terluka, lecet kabelnya, bukan putus sama sekali. Jadi dosa adalah rusaknya hubungan dengan Allah, karena kita tahu, untuk tahu dosa harus tahu hubungan tadi itu. Ikatannya putus, namanya dosa mortal, ikatannya rusak sedikit, itu namanya dosa venial. Mana yang membunuh, yang membuat kita mati atau masuk neraka? Dosa mortal. Kalau dosa venial, tidak. Hanya memang merusakkan hubungan tadi itu. Nyala kurang terang, itu saja. Kemudian definisi tentang dosa juga disampaikan dalam KGK 387. Dosa itu apa? Penyalahgunaan kebebasan. Maka tadi saya mengatakan, manusia diberi free will. Free will berarti kehendak bebas. Berarti manusia bebas. Mau tetap bertahan pada ikatan, listriknya ngalir, atau mencabut ikatan. Nah, dosa berarti menyalahgunakan kebebasan yang diberikan itu. Juga kesalahan terhadap kasih. Maksudnya apa? Tuhan sudah mengasihi manusia, tapi kasihnya itu bertepuk sebelah tangan. Itu maksudnya dosa. Tidak menanggapi kasih dengan selayaknya dan sepantasnya. Itulah yang disebut di dalam KGK 1849. Juga dikatakan menentang hukum abadi 1849. Juga dosa dikatakan sebagai penghinaan. Berarti kita menghina Allah. Allah yang memberi hidup, Allah itu sumber segala sesuatu, kok kita melecehkan beliau. Maka berarti dosa itu penghinaan. Itu yang dikatakan dalam KGK 1850. Juga dikatakan pemberontakan atau ketidaktaatan. Maka dalam kerangka magistrum gereja atau pengajaran gereja, bisa dikatakan dosa adalah ketidaktaatan terhadap Allah demi menjadi seperti Allah. Bahasa gampangnya, kita tidak mau menjadi bawahan, Allahnya adalah Tuhan, saya nggak mau. Saya sendiri mau menjadi Tuhan, supaya saya berhak mengatur diri saya sendiri. Saya nggak mau ikut aturannya Tuhan, maka dikatakan menjadi seperti Allah. Dosa itulah yang pertama kalinya terjadi atau dilakukan oleh manusia-manusia pertama dalam kitab Kejadian. Perhatikan godaan ular. Dalam Genesis 3 ayat 4 dan ayat 5. Dikatakan kamu akan menjadi seperti Allah. Itulah godaannya. Allah mengatakan jangan makan pohon di tengah. Aku mengatakan manusia berarti aku boleh makan. Berarti menjadi Allah kan begitu. Menjadi Allah dalam arti menjadi pengatur dunia ini. Menjadi penguasa dunia ini. Menggantikan kedudukan yang seharusnya menjadi penguasa atau menjadi pengatur. Ini bertentangan dengan prinsip awal. Prinsip awal kan hidupnya manusia bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Allah. Maka karena hidupnya dari Allah, sudah pantas dan layak kalau manusia mengikuti aturan Allah. Hidupnya kan dari Allah. Tetapi di sini godaannya adalah kamu bisa mengatur dirimu sendiri nanti. Jangan sampai ikut aturan Allah. Itu kata-kata dari setan yang kemudian dilaksanakan. Juga kalau kita lihat surat Roma 5 ayat 19 dikatakan ketidaktaatan. Itu landasan-landasan Alkitabiah, Kejadian 3 ayat 4 sampai 5, Roma 5 ayat 19. Sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa dan seterusnya dan seterusnya. Juga kalau kita melihat dalam Ibrani 4 ayat 11, jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Dosa pertama terjadi karena ketidaktaatan. Setelah tidak taat, maka dosa kemudian beranak pinak, berkembang menjadi dosa yang beraneka macam. Tetapi awalnya apa? Ketidaktaatan. Itulah kenapa nanti Yesus Kristus datang sebagai tokoh yang taat. Sebenarnya untuk apa sih Yesus itu taat? Untuk mengembalikan awal mula manusia yang tidak taat. Maka manusia Yesus taat supaya ketaatan yang harusnya ada sejak awal mula dipulihkan. Itu maksudnya. Kalau kita membaca surat kedua Filipi kan begitu ya. Yesus Kristus taat bahkan sampai wafat di
kayu salib. Nah itu ya, kalau kita membaca surat Filipi pada bab yang kedua, terutama pada ayat yang kedua sampai 9 atau sampai 11. 9 sampai 11 itu ya. Nah kita lihat juga di dalam KGK 1850, dosa itu menjadi penghinaan. Kenapa disebut penghinaan? Ya jelas, hidupnya kamu dari Allah kok kamu tidak mau diatur oleh Allah. Bagaimana ini? Hidupnya kamu bukan dari kamu sendiri, kok kamu mau menjadi seperti Allah. Kamu mau menjadi yang mengatur seluruhnya, itu kan berarti sebenarnya penghinaan. Itu landasan Alkitabiahnya dalam surat Roma 2 ayat 23. Engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu. Itu yang dikatakan di dalam Alkitab dan ajaran gereja dalam Katekismus Gereja Katolik. Dengan demikian, bagian awal ini kita sudah tahu apa itu dosa, gambarannya, dengan menggunakan bahasa Jepang tadi, bahkan sudah mengetahui bagaimana itu dosa mortal, terputus, dan dosa venial, terluka. Jadi itu yang gampang. Menggambarkan itu seperti itu. Secara umum kalau kita perhatikan, dosa itu dua macam yang besar. Dosa asal, dalam bahasa Latin itu peccatum originale. Dosa pribadi atau peccatum personale. Nah, dosa pribadi ada dua macam, yang namanya dosa berat atau peccatum mortale, dan dosa ringan peccatum veniale. Kadang dosa berat disebut juga dosa besar, dosa ringan kadang disebut dosa kecil. Tetapi saya tidak menggunakan terjemahan Indonesia karena menurut pendapat saya terjemahannya membingungkan artinya. Saya tetap akan menggunakan terjemahan langsung, yaitu dosa mortal dan dosa venial. Kalau Anda baca terjemahan KGK dalam bahasa Indonesia, istilah yang dipakai dosa berat dan dosa ringan itu silahkan, tidak salah. Tetapi kurang jelas menurut pendapat saya. Yang lebih jelas itu mortal. Jelas, mortal. Untunglah bahasa Indonesia punya kata modar. Itu kan ya, dosa mortal, dosa yang bikin modar. Nah, mirip kan bunyinya, mortal, modar. Nah, mirip ya. Nggak ada hubungannya sebenarnya, saya buat hubungannya, tapi itu tidak salah kan. Mortal membuat mati, modar kan mati. Dosa mortal membuat modar, nah gitu loh. Lanjut, nah inilah seluruhnya yang disebut dosa dunia. Jadi kalau nanti Alkitab mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang dihapuskan itu semua ini. Dosa dunia berarti mencakup peccatum originale, juga mencakup peccatum personale, baik yang mortale maupun veniale. Atau dalam bahasa terjemahan, dosa dunia berarti dosa asal maupun dosa pribadi, yang di dalam dosa pribadi itu ada dosa berat maupun dosa ringan, alias dosa mortal maupun dosa venial. Itu tercantum dalam Alkitab Yohanes 1 ayat 29, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Siapa itu? Yesus. Jadi Yesus itu menghapus seluruh dosa tadi itu. Dosa pribadi, peccatum personale. Nah, di dalam peccatum personale itu, dari antara dosa-dosa yang kita buat itu, ada yang termasuk kategori mortal, ada yang termasuk kategori venial. Di dalam KGK 1855 dikatakan dosa berat merusakkan kasih di dalam hati manusia oleh suatu pelanggaran dan seterusnya. Berarti merusak. Kalau dalam bahasa saya tadi memutus hubungan, ya. Itu kita sudah pelajari di bagian depan. Apakah ada ayat Alkitabnya? Ada. Jadi ketika gereja Katolik mengatakan dosa mortal, itu bukan hanya dikatakan dalam KGK 1855. KGK 1855 itu rumusan atas ayat Alkitab. Berarti mengenai dosa mortal atau dosa berat atau dosa yang membuat mati, dosa yang mendatangkan maut, dikatakan dalam surat pertama Yohanes pada pasal yang kelima ayat yang ke-16. Jadi ini sebenarnya rumusan saja. Rumusan yang mau menggambarkan bagaimana isi Alkitab itu sendiri. Nah gitu loh. Jadi rumusan yang mau menggambarkan isi Alkitab. Maka kalau orang mengatakan, lah itu kan ajaran gereja Katolik dalam KGK 1855. Betul. Tetapi itu merumuskan apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 16. Artinya Alkitab bicara itu. Bunyinya apa sih? Ada, berarti ada. Dosa yang mendatangkan maut. Mendatangkan maut berarti dosa yang mematikan. Dosa yang membuat modar. Dosa mortale, peccatum mortale. Dosa yang membuat mors. Bahasa gampang sehari-hari, dosa yang membuat kamu nyemplung neraka. Nah,
Kalau dalam bahasa sehari-hari kan gampang. Jadi kalau kita membaca dalam pengertian sehari-hari, kalimat dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 ini berbunyi, aslinya kan berbunyi, ada dosa yang mendatangkan maut. Nah, kalau dalam bahasa kita, sehari-hari ini akan berbunyi, ada dosa yang membuat kamu modar di neraka. Gitu, kira-kira begitu. Terjemahan harafiah Jepangnya ya, jelas dan gampangnya kira-kira begitu. Ini ayat Alkitab jelas sekali bicara mengenai peccatum mortale ya, peccatum mortale. Kita lihat selanjutnya. Di dalam dosa mortal kita terputus maka mati, tadi ini gambarannya. Terputus maka mati, itulah dosa mortal, mendatangkan maut. Dikatakan dalam KGK, manusia memalingkan diri dari Allah. Memalingkan diri dalam bahasa gambaran saya, ya mencabut diri dari sumber hidup. Memalingkan diri dalam bahasa KGK tadi itu, menggantikannya dengan sesuatu yang lebih rendah. Berarti dalam gambaran bahasa Jepang, mencabut diri dari sumber hidup. Yang mencabut ini siapa? Ya orangnya sendiri, bukan Allah, juga bukan orang lain. Maka kalau Anda melakukan dosa, ya Anda sendiri yang sebenarnya mencabut diri dari sumber hidup. Maka terputus. Bukan Allah yang memutus alirannya. Nah ini ingat konsepnya. Nah ini ingat konsepnya. Seringkali kan manusia ini kan menggambarkan konsepnya salah. Jadi kalau kita berdosa Allah menghukum. Nah ini konsepnya kan begitu. Sebenarnya kalau kita berdosa bukan Allah menghukum. Tetapi kita terhukum. Maksudnya, gini, ini saya pakai gambaran. Kalau kita mencabut diri dari sumber listrik, maka kan lampunya mati. Apakah berarti listrik itu membuat lampunya mati? Tidak. Tapi colokannya dicabut, maka listriknya mati. Kita melakukan dosa mortal, maka masuk neraka. Bukan berarti Allah memasukkan kita ke neraka. Jadi konsep ini harus kita perbaharui juga sebagai orang Katolik. Orang Katolik kan kadang-kadang juga keracunan dari konsep-konsep agama lain. Agama lain memang ada yang berkonsep Allahnya menghukum kita. Tapi sebenarnya kalau Katolik mengatakan hubungan yang mendalam itu kamu putus sehingga mati. Masuk neraka. Itu yang terjadi. Bukan kemudian Allah, balas dendam, hati-hati kamu berdosa. Aku masukkan ke neraka. Enggak begitu. Bukan begitu konsep memahaminya. Nah kalau kita memahami seperti itu, maka sebenarnya Allah tidak pernah kejam dan tidak pernah menghukum sejak semula. Allah hanya memberi kita kebebasan. Silakan, aku kasih tahu kamu ya, kira-kira bahasa Jepangnya begitu. Kalau kamu tetap terhubung pada hubungan mendalam, ikatan tadi, kamu hidup listriknya nyala. Kalau kamu mencabut diri, yaitu dengan melakukan dosa mortal, listrikmu mati. Silakan pilih, sudah hanya seperti itu yang Allah lakukan sejak semula. Kan pilihannya pada saat makan buah pohon kan juga seperti itu. Pada hari kamu memakannya kamu akan mati. Sudah, seperti itu saja. Dimakan ya mati. Sudah, sesimpel itu sebenarnya. Tidak ada konsep Allah membalas dendam dengan memberikan hukuman. Nah pengertian ini bagus kita pahami. Peccatum veniale apa? Dalam 1855 KGK, dosa ringan membiarkan kasih tetap ada. Nah ini, tetap ada walaupun melanggar melukainya. Gambarannya persis yang tadi saya gambarkan tadi itu di dalam konsep colokan terluka tapi masih hidup listriknya. Tapi terhambat sedikit. Nah apakah ada landasannya dalam Alkitab? Ada. 1 Yohanes 5 ayat 17. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kalau tadi dalam ayat yang ke-16 saya buka di sini. Ada yang mendatangkan maut. Kemudian dalam ayat 17 ada yang tidak mendatangkan maut. Jadi kalau kita membaca secara keseluruhan nyambung 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17 kita menemukan dua konsep mengenai dosa mortal dan dosa venial. Jelas Alkitab mengatakan itu. Semuanya memang jahat, semuanya dosa, tetapi bobotnya berbeda. Beratnya berbeda. Ada yang berat sehingga membuat masuk neraka, mortal, ada yang tidak mendatangkan maut. Kalau kita baca dalam bahasa Jepang, semua kejahatan itu dosa, tetapi ada jenis dosa yang tidak membuat kamu masuk neraka. Nah itu bahasa Jepangnya begitu. Jadi semua yang
kejahatan adalah dosa. Tapi ada jenis-jenis dosa yang tidak membuat kamu masuk neraka. Itu peccatum veniale, itu jelas sekali. Jadi sebenarnya itu apa yang saya gambarkan itu semua Alkitabnya ada, saya hanya mengutip isi Alkitabnya landasannya, kemudian menggarisbawahi ajaran gereja, kemudian membahasakan ulang dalam bahasa Jepang, jelas dan gampang. Itu yang saya lakukan. Jadi ini semua bukan kata-kata saya hanya mengartikulasikan ajaran gereja yang berlandasan pada Alkitab.